Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Selamat siang. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di hadapan saudara-saudara sekalian. Itu hendaklah kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak tawar dan tidak redup dalam karya Matius 5 ayat 13-16. Inilah yang tertulis dalam Injil. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah yang bentang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibu Teresa dari Kolkata mengatakan demikian. Kita semua mampu untuk menjadi baik atau jahat. Kita tidak dilahirkan buruk. Setiap orang memiliki sesuatu yang baik di dalam diri mereka. Ada yang menyembunyikan, ada yang menolaknya. Tetapi kebaikan itu sungguh ada di sana. Allah menciptakan kita untuk mencintai dan dicintai. Maka kita diuji oleh Allah untuk memilih salah satu jalan ini. Suatu penolakan dan cinta dapat menuntun orang untuk berkata "ya" pada yang jahat, dan ketika hal itu terjadi, kita tidak tahu seberapa jauh hal itu dapat menyebar. Rupanya ada orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya. Mereka sebenarnya bisa memperlihatkan atau melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, namun mereka tidak melakukannya. Mungkin hal ini dianggap wajar-wajar saja. Yang penting kau tidak melakukan hal jahat. Namun Yesus melihat hal ini bukan hal yang wajar, tapi cukup hanya menjadi orang yang tidak melakukan hal-hal jahat. Seseorang yang beriman pada Sang Bapa dipanggil untuk memperlihatkan atau mewujudkan kebaikan-kebaikan Sang Bapa dalam hidupnya. Murid-murid diingatkan oleh Yesus akan hakikat dan panggilan mereka. Mereka adalah garam dan terang dunia. Kiasan yang dipakai Yesus bukan hanya mereka garam atau terang, melainkan garam dunia. Ada hubungan erat keberadaan garam itu untuk menampakkan fungsinya bagi bumi ini. Ada hubungannya yang erat juga keberadaan terang itu untuk menampakkan fungsinya bagi dunia ini. Itu hal sebabnya sabda Yesus ini bahkan bisa terasa keras bagi mereka yang tidak bisa memperlihatkan fungsi mereka dengan baik. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang Kristen merasa terbeban dengan kiasan garam dunia dan terang dunia, seakan-akan segala persoalan dunia menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Sebenarnya kata dunia tidak dimaksudkan untuk menunjukkan cakupan, melainkan lebih pada keterkaitan fungsional. Kita adalah garam dan terang bagi dunia, dan bukan bagi diri sendiri. Juga bukan garam dan terang yang kehilangan fungsinya. Jadi yang penting, di mana itu juga kita berada, jangan biarkan garam kita menjadi tawar dan terang kita menjadi redup.
Berkaryalah melalui kebaikan dan kasih yang kita wujudkan sehingga banyak orang bisa mengalami kemuliaan dan kasih Bapa melalui karya kita. Amin.